Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Amalia Nurfadilah, NPM 2021700022 dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan cara pengamalan. Tujuan dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Artinya, kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara yaitu Pancasila dengan dasar negara lain. Ketika terdapat pihak yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam kedaulatan negara. Maka dari itu, mempertahankan NKRI merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara rakyat dan pemerintah. Sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan yang benar, adil, dan baik sebagai intisari nilai ketuhanan. Cara pengamalan pada sila ke-1 ini yaitu pada gambar 1, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan rakyat negara ini percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Sang Maha Pencipta dan harus diibadahi dengan baik dan benar. Contoh nyatanya terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada gambar 2, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, karena setiap orang pasti menganggap agama dan kepercayaannya yang benar. Maka dari itu, tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tingkah laku manusia harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Cara pengamalan pada sila kedua ini yaitu pada gambar 1, saling membantu satu sama lain dan tidak memilih dalam bergaul dan berteman. Pada gambar 2, menolong teman atau tetangga yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Pada gambar 3, tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain, saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Pada gambar 4, mengakui bahwa semua orang mempunyai kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara, menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun di media sosial. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Cara pengamalan pada sila ketiga ini yaitu pada gambar 1, mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk asli negeri sendiri. Selain itu juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Pada gambar 2, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Pada gambar 3, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan pribadi dan golongan, menggunakan posisi, jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar lebih tertib. Pada gambar 4, tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Menghindari dan melaporkan berita yang masuk dalam definisi hoax kepada pihak yang berwajib. Selain itu juga tidak curang dalam mendukung pilihan penjabat publik. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat, tingkah laku warga negara harus didasarkan pada kerakyatan dan demokrasi yang berhikmat dan bijaksana. Cara pengamalan pada sila keempat ini yaitu pada gambar 1, bermusyawarah dan berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada gambar 2, tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksakan baik bagi orang lain. Pada gambar 3, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Tujuannya untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu juga harus menerima hasil dan musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Pada gambar 4, ikut memberikan suara dalam pemilu,
bagi yang sudah terdaftar dalam calon pemilih. Bagi yang dipilih, harus dapat amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemilih. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima, tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Cara pengamalan pada sila kelima ini yaitu, pada gambar 1, melaksanakan piket kelas dan bekerja sama. Pada gambar 2, tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak pendapat ilmu yang diberikan tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Pada gambar 3, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Memilih orang yang akan diberi bantuan berdasarkan perasaan pribadi dapat melukai orang lain. Pada gambar 4, tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Tujuannya agar dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu juga harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.